Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eri Sudewo dari kelas RPL Software Engineering 03A. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang dua algoritma yang dijadikan program, yaitu quicksort dan insertion sort. Eh, di sini kita diberikan soal untuk melengkapi program yang sudah diberikan dari dosen kepada kita. Ini algoritma yang pertama yaitu quicksort. Lalu ada juga algoritma yang kedua yaitu insertion. Di sini salah ya, harusnya insertion. Ini merupakan bentuk program yang sudah saya buat sedemikian rupa untuk dapat melengkapi dan memenuhi kriteria dari tugas yang diberikan, yaitu membuat prosedur atau method yang mengenerate input array integer. Lalu ada juga yang prosedur untuk memprint array integer kepada konsol, dan yang membuat program tambahan untuk mengukur runtime dari dua algoritma. Jadi pada program yang pertama akan saya jelaskan per part dari method yang ada di program ini. Di sini ada bagian dari algoritma yang dari soal, yaitu public static ini. Lalu ada juga yang algoritma A. Di sini merupakan bagian dari algoritma quicksort, ya. Ini merupakan variabelnya. Lalu di sini mulai memasuki badan program, yaitu perulangan untuk dapat mensorting dari nilai-nilai random yang nantinya akan dimasukkan ke dalam algoritma tersebut. Lalu di sini ada bagian generate random array, ya. Di sini digunakan untuk memberikan nilai random ketika objek dipanggil, yaitu objeknya bernama random atau run. Ini dia, ini ya. Lalu ada juga ini line procedure yang digunakan untuk memberikan nilai acak, yang nantinya kita gunakan untuk memberikan nilai ke dalam array di algoritma di atas tadi. Lalu adapun di sini ada print array, digunakan untuk mencetak array di layar, entah itu sebelum disorting maupun sesudah disorting. Lalu di sini juga ada method untuk get runtime, ya. Di sini digunakan untuk mencetak runtime yang diperlukan program untuk menjalankan program kami, program saya. Ya, ininya seperti ini, bisa dicari di Stack Overflow, ya. Nah, dari sini kita mulai masuki untuk badan programnya, yaitu yang kita berikan public static void main, ya. Di sini ada scanner untuk menerima size atau input dari user yang nantinya akan menentukan banyaknya nilai yang akan dicetak ke dalam array ini. Lalu di sini yang nanti akan disimpan dalam variabel ukuran ini. Lalu ini digunakan untuk menyimpan nilai yang tadinya telah ditentukan berapa banyaknya, lalu disimpan ke dalam array ini. Di sini kita memanggil method untuk mencetak array agar kita dapat tahu nomor yang acak sebelum disorting. Ini untuk memberikan line baru. Lalu ini untuk mensorting nilai acak tersebut yang tadi telah kita panggil, ya. Kemudian ini untuk mencetak kembali nilai yang telah tersorting. Ini untuk memberikan line baru. Dan ini untuk mencetak runtime yang diperlukan program untuk dapat menyelesaikan program, untuk dapat menyelesaikan eksekusi program kita. Ini merupakan program yang pertama, yaitu berdasarkan algoritma quicksort, ya, atau program A, kita bisa bilang program A. Lalu yang kedua ada juga program B, ya. Di sini menggunakan insertion sort, yang tadinya salah tulisannya bubble, tapi harusnya insertion, ya. Jadi yang pertama sama seperti sebelumnya, ada algoritma yang digunakan untuk mensorting nilai-nilai acak yang saya dapatkan dari soal. Ini bentuknya seperti ini. Adapun perulangan yang digunakan untuk mensorting ini, yang nantinya akan menginput, lalu memindahkan nilai dari besar ke kecil sesuai dengan algoritma yang ada di sini.
Lalu di sini ada method untuk mencetak, sama seperti tadi, mengenerate nilai acak, lalu mendapatkan waktu atau runtime dari program untuk mengeksekusi program kita. Dan ada juga badan program yang digunakan untuk mulai menjalankan program kita. Di sini ada kita menggunakan scanner sama seperti sebelumnya untuk menentukan panjangnya nilai atau banyaknya nilai yang ada di dalam data yang kemudian dimasukkan ke dalam array. Lalu di sini ada size ya, digunakan untuk ini menyimpan nilai yang tadi. Di sini ada ini array baru yang digunakan untuk menyimpan nilai tadi yang nanti dimasukkan ke dalam array. Di sini ada print array untuk mencetak nilai sebelum disorting. Lalu di sini ada pemanggilan sortingnya, pemanggilan method sorting untuk mensorting nilai yang tadinya acak. Lalu di sini kita tambahkan lagi print array untuk dapat mencetak nilai yang telah disorting. Lalu ini sama seperti sebelumnya untuk menentukan berapa lamakah program dapat waktu untuk mengeksekusi program tersebut. Ya, sekarang kita akan melakukan percobaan menjalankan program. Ini bentuk program pertama. Kita akan diminta untuk memasukkan input. Contohnya kita masukkan 5. Nah, nanti di sini akan keluar berapa nomor sebelum disorting dan berapa nomor yang setelah disorting. Lalu ada pun waktu eksekusi ini yang dinyatakan dalam millisecond. Lalu untuk program yang kedua, bentuknya kurang lebih sama. Kita akan diminta untuk memasukkan input. Kita contohkan 10. Lalu input array yang pertama akan bernilai acak, lalu array yang kedua baru akan disorting. Dan ini merupakan eksekusi waktunya. Ya, berikut merupakan runtime dari program A dan program B yang telah saya jadikan satu tabel. Di sini ada 10 variabel, 30 variabel, 50 variabel, yaitu berdasarkan input yang dimasukkan user, 100, 500.000, 10.000, 50.000, dan 100.000. Ya, jadi berikut adalah pengertian dari notasi Big O. Notasi Big O merupakan cara untuk mengukur kompleksitas suatu algoritma untuk dapat mengetahui apakah algoritma yang digunakan akan tetap memerlukan waktu yang konstan ataupun tidak. Jadi, apabila sebuah algoritma itu akan mengeluarkan output dengan memasukkan input, misalkan input 100, maka eksekusi waktunya berupa 1 detik. Apabila inputnya berbeda dengan catatan algoritma tetap sama, maka apabila notasi Big O dengan rumus O dengan O lalu ada ini 1, maka apapun input yang dimasukkan ataupun berapapun input yang dimasukkan, waktu eksekusinya akan tetap sama. Apabila tidak, maka akan O dengan N, yaitu input yang dimasukkan dengan eksekusi waktunya akan sama. Maka dengan kata lain, waktu yang dibutuhkan akan lebih lama untuk mengeksekusi program tersebut. Dengan contoh program yang telah tadi kita lihat waktu eksekusinya, maka dapat disimpulkan bahwa algoritma yang digunakan pada dua program tadi merupakan dengan menggunakan notasi Big O dengan N, yaitu semakin banyak input yang dimasukkan, maka semakin lama pula waktu eksekusi yang diperlukan. Kurang lebih tadi berikut merupakan penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai program yang telah saya buat berdasarkan dari soal UTS ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari video penjelasan tentang program UTS ini. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada lebih itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila maaf itu datangnya pribadi dari saya sendiri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.